Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Welcome back to my channel. Kabar baik di sini dan saya berharap kalian semuanya juga dalam keadaan yang sama dimanapun berada dan apapun yang sedang kalian lakukan. Ujian tatap muka sudah di depan mata. Kita semua sudah belajar selama 1 semester ini dan sebentar lagi kita akan mengevaluasi hasil belajar kita melalui ujian tatap muka tersebut. Nah, dalam video ini saya akan memberi beberapa langkah persiapan terakhir untuk kalian sebelum menghadapi ujian tatap muka nanti. Seperti biasa, sebelum saya mulai pembahasannya, untuk kalian yang belum subscribe, saya minta dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah sini, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Berkat dukungan kalian, berkat kehadiran kalian, saya bisa terus bersemangat membuat lebih banyak lagi video-video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian mahasiswa UT, ada grup mahasiswa UT di Telegram yang sudah saya bikin. Sudah ada sekitar lebih dari 200 mahasiswa yang bergabung bersama saya. Silahkan kalian bergabung. Ada linknya di kolom deskripsi, silahkan diklik. Bebas dan gratis untuk kalian bergabung. Di situ kita bisa lebih bebas, bisa lebih praktis untuk membahas dan berdiskusi tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita ketahui mengenai seluk-beluk belajar di universitas terbuka. Silahkan bergabung gratis. Persiapan yang pertama, persiapkan alat tulis yang akan kalian gunakan pada saat ujian tatap muka nanti. Jadi, sejak malam harinya, paling tidak sejak malam harinya itu, kalian sudah mempersiapkan alat tulis yang akan kalian pakai besok. Mulai dari bolpen, pensil 2B, penghapus, penggaris, papan alas ujian, dan juga mungkin peruncing pensil atau rautan. Pastikan kalian membawa semua yang kalian butuhkan itu lengkap, supaya kalian bisa mengerjakan ujian dengan nyaman, dengan tertib, tanpa harus meminjam ke teman-teman mahasiswa yang ada di kiri kanan kalian. Persiapkan apapun yang kalian butuhkan pada saat ujian nanti. Lalu persiapan yang kedua, persiapkan surat atau kelengkapan-kelengkapan dokumen yang harus kalian bawa, yang wajib kalian tunjukkan pada saat mengikuti ujian tatap muka. Apa saja itu? Yang pertama, kartu mahasiswa. Yang kedua, kartu identitas berupa KTP atau setidaknya ada SIM yang bisa kalian bawa. Dan yang ketiga, KTPU yang sudah dicetak, kartu tanda peserta ujian yang sudah dicetak. Perhatikan, jadi bukan yang ada di HP atau yang masih tersimpan di laptop. Nah, kalau kalian belum punya kartu mahasiswa, kalian bisa mencetak kartu mahasiswa sementara yang ada di admisi. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Kalian bisa cetak dan gunakan itu untuk sementara. Tapi kalaupun tidak bisa mencetak karena ada gangguan atau apapun itu, pastikan kalian membawa kartu identitas berupa KTP atau bisa juga dengan SIM. Tapi wajib membawa kartu identitas karena akan diperiksa pada saat menjelang ujian tatap muka ini, menjelang mata kuliah tersebut dimulai. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk kelengkapan-kelengkapan seperti ini, mulai dari alat tulis sampai dengan surat-surat atau dokumen yang harus kalian bawa ini, saya sarankan kalian sejak malamnya itu sudah dipersiapkan, sudah ditaruh dalam tas yang akan kalian bawa pada saat ujian nanti, supaya besoknya itu pada saat siap-siap mau ke tempat ujian, jangan sampai ada yang tercecer, lalu ada yang kelupaan. Nah, yang susah itu akan kalian sendiri nantinya. Akan repot kalau sampai ada yang kalian butuhkan di tempat ujian dan sampai lupa kalian bawa. Persiapan yang ketiga, persiapkan pakaian yang akan kalian pakai pada saat ujian nanti. Pastikan kalian menggunakan atau mengenakan pakaian yang sopan. Pakailah kemeja, jangan pakai kaos oblong, lalu pakailah rok atau celana panjang yang pantas. Jangan pakai legging atau jangan pakai celana pendek. Dan juga pakailah sepatu, tidak boleh pakai sandal. Persiapan akhir yang keempat,
pastikan kalian memperhitungkan waktu yang kalian butuhkan untuk perjalanan dari rumah ke tempat ujian. Di video ini, saya sudah membahas kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan mahasiswa saat mengikuti ujian tatap muka. Kesalahan fatal yang pertama itu adalah terlambat datang ke tempat ujian. Nah, untuk kalian yang tinggal agak jauh atau jauh dari tempat ujian berlangsung, pastikan kalian sudah tiba di tempat ujian minimal 15 menit sebelum ujian dimulai. Makanya kalian harus bisa memperhitungkan atau memperkirakan waktu yang kalian butuhkan untuk berangkat dari rumah sampai ke tempat ujian. Maksudnya supaya kalian tidak sampai terlambat ke tempat ujian dan kalian juga tidak terburu-buru untuk masuk ke ruang ujian, mengerjakan ujian. Jadi mengganggu konsentrasi kalian hanya karena kalian terlambat tiba di tempat ujian. Pastikan kalian punya cukup waktu untuk berangkat dari rumah sampai ke tempat ujian. Berangkatlah dengan hati-hati, jangan terburu-buru, dan jangan sampai terlambat. Persiapan yang kelima, jangan begadang. Jangan begadang untuk belajar atau untuk apapun itu. Besok mau ujian, pastikan malam ini kalian istirahat yang cukup, tidur yang cukup, supaya besok paginya kalian bisa bangun tepat waktu dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang siap untuk mengikuti ujian nanti. Jangan sampai kalian begadang hanya untuk belajar. Yang ada bukannya kalian mengingat materi pelajaran, tapi kalian malah lupa dan ngantuk pada saat mengikuti ujian nanti. Fatal akibatnya, sia-sia belajar kalian sepanjang malam, karena pada saat ujian nanti kalian akan ngantuk dan tidak konsentrasi untuk mengerjakan ujian. Lalu persiapan yang berikut, jangan lupa sarapan dan makan siang. Pastikan kalian mengikuti ujian dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang sehat dan siap. Jangan sampai kalian mengikuti ujian dalam keadaan lapar, dalam keadaan ngantuk, apalagi dalam keadaan sakit. Jadi pastikan kalian mempersiapkan fisik kalian dengan baik supaya proses belajar kalian selama 1 semester ini bisa kalian ingat, bisa kalian tuangkan pada saat mengerjakan soal-soal ujian nanti, sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal. Lalu yang terakhir, jangan stres, jangan tegang. Pada saatnya nanti ketika lembar soal dan lembar jawaban sudah ada di depan kalian, itulah yang harus kalian hadapi. Entah kalian sudah belajar atau belum, kalian sudah siap atau belum, materinya kalian ingat atau kalian lupa, tidak usah lagi dipikirkan. Kerjakan apa yang ada di depan kalian, hadapi apa yang ada saat itu. Jangan sampai kalian merasa stres, merasa menyesal karena belum belajar, karena ini, karena itu, karena sudah terlambat, sudah bukan waktunya lagi untuk kalian merasa stres, merasa menyesal, merasa salah karena tidak belajar, karena ini, karena itu. Intinya jangan stres, jangan tegang, apapun yang terjadi, itulah yang harus kalian hadapi. Nilai yang akan kalian peroleh nanti itu adalah hasil jeripayah kalian sepanjang semester ini dari awal sampai akhir. Baik buruknya nilai kalian itu adalah hasil kerja keras kalian. Jadi pada saat ujian tidak usah stres, santai saja mengerjakan ujian nanti supaya kalian bisa berkonsentrasi, karena stres pun tidak akan merubah apapun yang terjadi. Kalian belajar atau tidak, kalian tegang pada saat ujian itu tidak akan merubah keadaan kalian. Jadi sebaiknya persiapkan diri kalian, ikuti ujian dengan santai, jangan tegang dan jangan stres. Nah teman-teman, itulah beberapa persiapan yang bisa kalian buat untuk dalam rangka menghadapi ujian tatap muka. Jadi ini adalah langkah-langkah terakhir dalam rangka menghadapi ujian tatap muka. Semoga dengan mengikuti persiapan-persiapan yang seperti yang sudah saya ceritakan tadi sesuai dengan pengalaman saya, kalian bisa menghadapi ujian dengan baik dan memperoleh nilai yang maksimal. Ikuti langkah-langkah tersebut, ikuti persiapan-persiapan tersebut, atau kalaupun kalian punya persiapan lain, silahkan berbagi dengan saya dan teman-teman mahasiswa yang lain. Silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita berdiskusi sama-sama persiapan-persiapan akhir apa saja
yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menghadapi ujian tatap muka nanti itu dalam keadaan yang baik, yang fit, dan kita bisa memperoleh nilai yang maksimal. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan saya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk kalian. Di akhir kata, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya juga minta dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe di bawah sini, bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Dengan dukungan kalian, saya bisa bersemangat untuk membuat banyak video bermanfaat untuk kalian. Nah, buat kalian mahasiswa UT yang mau bergabung dengan saya dan lebih dari 200 mahasiswa lainnya, silahkan klik link di kolom deskripsi supaya kalian bisa bergabung bersama kami di sana, berdiskusi tentang segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang belajar di Universitas Terbuka. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya.